Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurliani Aksan, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022, Kota Parepare bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan, Angkatan 31 NDH 15. Kembali lagi di resume agenda 2, Core Values ASN berakhlak. Kali ini saya akan menjelaskan dua nilai core values terakhir, yaitu adaptif dan kolaboratif. Core values adaptif. Adaptasi merupakan kemampuan mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan, tetapi juga mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan atau keinginan diri. Sejatinya, tanpa beradaptasi akan menyebabkan makhluk hidup tidak dapat mempertahankan diri dan musnah pada akhirnya oleh perubahan lingkungan. Adaptif merupakan salah satu karakter penting yang dibutuhkan oleh individu maupun organisasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Terdapat alasan mengapa nilai-nilai adaptif perlu diaktualisasikan dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan di sektor publik. Yang pertama, perubahan lingkungan strategis. Lingkungan strategis di tingkat global, regional, maupun nasional yang kompleks dan terus berubah adalah tantangan tidak mudah bagi praktek-praktek administrasi publik, proses-proses kebijakan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Yang kedua, kompetisi di sektor publik. Perubahan dalam konteks pembangunan ekonomi antar negara mendorong adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi, di mana daya saing menjadi salah satu ukuran kinerja sebuah negara dalam kompetisi global. Ketiga, komitmen mutu. Standar mutu pelayanan ASN yang responsif dan cerdas dalam menyelenggarakan pelayanan, serta literasi publik atas kualitas layanan yang terus meningkat menjadi faktor-faktor yang mendorong komitmen mutu yang lebih baik. Konsekuensi penting dari komitmen mutu ini adalah bahwa ASN harus memastikan pelayanan publik terselenggara sebaik mungkin dengan cara apapun, sekalipun harus melakukan perubahan, penyesuaian, atau adaptasi tentunya. 4. Perkembangan teknologi. Variabel yang tidak kalah pentingnya yaitu perkembangan teknologi ini tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi menjadi salah satu pendorong perubahan terpenting yang mengubah cara kerja birokrasi serta sektor bisnis. Yang kelima, tantangan praktek administrasi publik. Dari seluruh contoh perubahan lingkungan strategis, maka kita dapat melihat bahwa untuk memastikan bahwa negara tetap dapat menjalankan fungsinya dan pelayanan publik dapat tetap berjalan di tengah-tengah perubahan ini, maka kemampuan adaptasi menjadi penting dan menentukan. Untuk memastikan agar organisasi terus mampu memiliki pengetahuan yang mutakhir, maka organisasi dituntut untuk melakukan 5 disiplin, yaitu yang pertama, personal mastery. Artinya, pegawai harus terus mengasah pengetahuannya hingga ke tingkat mahir. Yang kedua, share vision. Pegawainya harus tetap berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama atau gelombang yang sama terhadap suatu visi atau cita-cita yang akan dicapai bersama. Yang keempat, mental model. Pegawainya harus memiliki mental model yang mencerminkan realitas yang organisasi ingin wujudkan. Yang keempat, team learning. Pegawainya perlu selalu sinergis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visinya. Yang kelima, system thinking. Pegawainya harus selalu berpikir sistemik, tidak kacamata kuda atau bermental silo. Adapun kode etik atau panduan perilaku adaptif, yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, bertindak proaktif. Core values ASN terakhir yaitu kolaboratif. Secara umum, kolaborasi adalah proses bekerja sama untuk menyalurkan gagasan atau ide dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama menuju visi bersama. Di sebuah organisasi yang saling tergantung, kolaborasi menjadi kunci pemikiran kreatif. Kolaborasi pemerintahan atau collaborative governance yaitu sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Ada 6 kriteria penting untuk membangun kolaborasi. Yang pertama, forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga.
Yang kedua, peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Yang ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Yang keempat, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Yang kelima, forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus atau bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktik. Yang keenam, fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Ansen dan Gash mengungkapkan beberapa proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi. Pertama, trust building, yaitu membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Kedua, face-to-face dialogue, yaitu melakukan negosiasi dengan baik dan bersungguh-sungguh. Ketiga, komitmen terhadap proses, yaitu pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Yang keempat, pemahaman bersama, yaitu berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Dan yang terakhir, menetapkan outcome antara. Whole of governments adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Pada dasarnya, pendekatan whole of governments mencoba menjawab pertanyaan klasik mengenai koordinasi yang sulit terjadi di antara sektor atau kelembagaan sebagai akibat dari adanya fragmentasi sektor maupun eskalasi regulasi di tingkat sektor, sehingga whole of governments seringkali dipandang sebagai perspektif baru dalam menerapkan dan memahami koordinasi antar sektor. Adapun bentuk whole of governments yang pertama, integrating service delivery, yaitu proses penyatuan pemberian layanan kepada publik. Yang kedua, koordinasi dan kolaborasi, yaitu pemerintah horizontal yang berkoordinasi atau berkolaborasi dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, integrating and rebalancing governance, yaitu kontrol politik dan otonomi administrasi seperti di Inggris. Yang keempat, culture change, yaitu konsep-konsep social glue atau budaya organisasi. Kode etik atau panduan perilaku kolaboratif yang pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Sekian penjelasan singkat mengenai core values ASN, adaptif dan kolaboratif. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.